baik, kita lanjutkan untuk materi struktur data pemrograman Python. Di sini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini kita melanjutkan looping yang kemarin ya. Oke, kita langsung saja kita copy, kita buka Notepad. Oke, Notepad++ di sini. Terus kita paste, kita simpan. Untuk menyimpannya masih sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi di folder yang sama. Ini kita simpan dengan nama looping.py. Save as tab-nya adalah all type. Oke, kalau sudah kita buka command prompt-nya. Sini ya, command prompt. Terus kita masuk ke foldernya, cd spasi dokumen, cd spasi latihan Python. Oke, terus kita jalankan filenya python spasi looping.py. Oh, ada salah di sini line 3. Ini kayaknya masalah petik. Seperti ini. Oke, kita simpan. Terus kita jalankan python looping.py. Nah, maka di sini akan tercetak ya, 1 plus 1 sama dengan 2, 2 plus 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai dengan 10 plus 10 sama dengan 20. Oke, di sini kita akan coba jelaskan. Yang pertama, kita buat variabel baru namanya variabel A. Untuk nama variabel bebas ya, jadi silakan Anda bisa buat variabel apapun namanya. Yang penting sesuai dengan kaidah identifikasi dari sebuah variabel di dalam Python. Oke, yang pertama di sini A sama dengan 1. Berarti variabel A isinya adalah 1. Kita while, kita loopingkan A kurang dari sama dengan 10. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka akan dicetak print A berarti 1 plus dalam tanda petik ya, plus koma variabel A berarti 1 lagi karena A nya masih 1 tadi, koma petik sama dengan petik berarti akan tercetak sama dengan di sini ya, koma rumus aritmatika A plus A, 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2, maka akan dicetak 2. Terus akan ditambahkan A plus 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka akan dicetak A berarti 2 plus 2 di sini ya, 2 plus 2 sama dengan 2 plus 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai dengan 10. Oke, kita masuk ke 10 ya. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, karena 10 sama dengan 10. Masih dalam kondisi 10 kurang dari sama dengan 10. Maka akan tercetak 10 plus 10 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20 ya. Berarti 10 plus 10 sama dengan 20. Terus ditambah lagi 10 tambah 1 sama dengan 11. Terus dicek apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Tidak, maka dia akan berhenti. Itu ya. Ini untuk looping yang pertama masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kondisinya masih secara logika masih logika urut. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh yang kedua, looping yang kedua di sini. Kita menggunakan break. Oke, kita copy dulu looping2.py. Kita buat file baru, kita save looping2.py. Save as tab-nya adalah all type sini. Terus kita coba Python spasi
looping2.py. Di sini berhenti di angka 7. Oke, kita akan jelaskan apa fungsi dari break. Di sini yang pertama masih sama, variabel A isinya 1, looping dengan kondisi A, variabel A kurang dari sama dengan 10. Maka akan dicetak A plus A sama dengan rumus A ditambah A, variabel A ditambah A. Oke, kita mulai dari 1 dulu. 1, apakah 1 kurang dari 10? Ya, maka akan dicetak 1 plus 1 di sini ya, 1 plus 1 sama dengan 1 tambah 1, berarti 2. Terus dikasih kondisi, apakah if A sama dengan 7, jika A sama dengan 7. Tadi 1 ya. Apakah A sama dengan 7? Tidak. Maka akan dilanjut. Kalau A sama dengan 7, itu akan stop break. Terus A plus 1, berarti 1 tambah 1, 2. Dan seterusnya sampai dengan 6 nih. Apakah 6 kurang dari sama dengan 10? Ya. 6 plus 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Apakah 6 sama dengan 7? Tidak. Maka akan di looping lagi. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 10? Ya, maka 7 ditambah 7 sama dengan 7 tambah 7, 14 ya. 14. Terus ada kondisi lagi. Apakah 7 sama dengan 7? Ya, maka akan break, stop. Dia tidak akan looping lagi karena ada break di sini. Itu ya, itu kegunaan break di dalam looping. Jadi dia akan memberhentikan kondisi jika kondisi itu sudah terpenuhi dengan kondisi yang di luar while di sini ya. Ini akan berguna ketika ada suatu kondisi, ada beberapa kondisi di dalam sebuah looping, maka dia akan mengeksekusi, menjalankan perintah kondisi-kondisi yang berlayar atau berlapis. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, di sini looping 3. Bagaimana kalau breaknya di sini? Kita lihat. Kita buat file baru, namanya looping 3. looping3.py. Save as tab-nya adalah alt tab, kita simpan. Kita jalankan Python looping3.py. Seperti ini. Perbedaan yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama, yang kedua dan ketiga, sorry. Yang ketiga itu dicetak sampai dengan 7. Kalau yang ketiga itu dicetak sampai dengan 6. Oke, kita coba jelaskan. Dengan masih sama kondisinya, A, variabel A1, while A kurang dari sama dengan 10. Sama. Bedanya if-nya, break-nya di sebelum print. Kalau di sini kan setelah print, jadi print baru if, baru break ya. Kalau ini adalah printnya itu setelah if. Nah, ini cara membacanya. Jadi 1A isinya 1 ya, 1 kurang dari sama dengan 10. Terus dikondisikan lagi, apakah 1 sama dengan 7? Tidak, maka akan dicetak 1 plus 1 sama dengan 1 ditambah 1, 2. Terus ditambah 1 plus 1, 2. Kondisikan lagi, kita looping. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 2 sama dengan 7? Tidak, maka akan dicetak 2 plus 2 sama dengan 2 ditambah 2, 4 ya. 2 ditambah 2, 4. Terus ditambah lagi 2 plus 1 berarti 3. Dikondisikan well, apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 3 sama dengan 7? Tidak, maka di print lagi, breaknya tidak dipakai. Print 3 plus 3 sama dengan 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. Terus ditambah 3 tambah 1, 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 4 sama dengan 7? Tidak, maka dicetak 4
plus 4 sama dengan 4 tambah 4, 8 ya. 4 plus 4 sama dengan 8. 4 plus 1, 5. Dikondisikan. Apakah 5 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 5 sama dengan 7? Tidak. Dicetak lagi. 5 plus 5 sama dengan 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5, 10. Terus ditambah lagi. 5 plus 1 sama dengan 6. Terus kita loopingkan kondisi. Apakah 5 tambah 1, 6 ya tadi. 6 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 6 sama dengan 7? Tidak. Maka akan dicetak 6 plus 6 sama dengan 6 tambah 6, 12. Oke ya, masih kondisinya masih oke. Terus ditambah 6 tambah 1 sama dengan 7. Kita naikkan nih. Apakah 7 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 7 sama dengan 7? Ya. Maka break, stop. Berarti kondisinya di sini kalau kalau break di sebelumnya di sini itu adalah dieksekusi setelah print. Kalau yang di sini dieksekusi dulu, dicek dulu, baru dieksekusi. Kalau ini dieksekusi dulu baru dicek. Kalau contoh yang ketiga, dicek dulu baru di print. Nah, pertanyaannya kita akan menggunakan yang mana? Tergantung kondisi, tergantung masalah yang kita hadapi. Kita menggunakan cek dulu baru eksekusi atau eksekusi dulu baru cek. Mungkin ini sekedar tambahan ya. Kalau di beberapa pemrograman itu ada namanya while dan do while. Jadi kalau do while itu dieksekusi dulu baru dicek dulu baru dieksekusi dulu baru dicek. Kalau while itu dicek dulu baru dieksekusi. Itu kalau nanti di beberapa contoh yang kompleks memang kita harus harus teliti kapan kita menggunakan kondisi dulu baru eksekusi atau eksekusi dulu baru kondisi, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Oke, lanjut. Kita menggunakan for nih. Kalau for menggunakan continue ya. Oke, ini kita copy looping4.py, paste, simpan, looping4.py. Save as tab-nya adalah all type. Oke, seperti ini. Terus kita cek Python looping4.py. Di sini akan menampilkan 1 sampai dengan 10. Ini kondisinya adalah, kita jelaskan dulu deh. For A, variabel A in range 1,11. Berarti antara 1 sampai dengan 11 urutan. Ingat, 1 dimulai dari angka desimal, angka array, data array adalah 0. Berarti setelah 0 adalah 1. Sebanyak 11 kali, 11 urutan. Maka kan dicetak yang pertama adalah 1 ya. Karena setelah urutan yang pertama, setelah 0 itu kan 1. 1 plus 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. Terus kondisi K, apakah 1 A1 sama dengan 5? Tidak. Maka dilanjutkan. 2 kan range tadi kan. Setelah 1, 2. Berarti urutan yang ketiga berarti ya isinya adalah 2. Dicetak 2 plus 2 2 plus 2 sama dengan 2 tambah 2, 4, dan seterusnya sampai dengan 10. Apakah 10 sama dengan 5? Tidak, dan seterusnya. Ini untuk for. Selanjutnya adalah while yang menggunakan continue. Looping5.py. Save as tab-nya adalah all tab, simpan. Kita coba Python looping5.py. Apa yang berbeda di sini?
Di sini kalau datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Kalau yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 dan 9. Oke, kita apa namanya? Ulas. Yang pertama A sama dengan 0. Ini dengan konsep hampir sama dengan for tadi ya. Kita mulainya dari 0. While A apakah 0 kurang dari 10? Iya, maka 0 plus 1 berarti 0 plus 1 berarti 1 ya. Kondisikan apakah 1 sama dengan 5? Tidak, maka akan dicetak 1 plus 1 sama dengan 1 tambah 1 2 ya. 1 tambah 1 2. Oke, kita naik. A sudah menjadi 1. Apakah 1 kurang dari 10? Iya. Maka akan cetak 1 plus 1 berarti 2. Apakah 2 sama dengan 5? Tidak. Maka akan cetak 2 plus 2 sama dengan 2 tambah 2, 4 ya. 4. Oke, kita naik lagi. Posisi A sudah 2. Apakah 2 kurang dari 10? Ya. Maka 2 plus 1 sama dengan 3. Apakah 3 sama dengan 5? Tidak. Maka akan cetak 3 plus 3 sama dengan 3 tambah 3, 6. Terus naik lagi, apakah 3 A menjadi 3 ya. Apakah 3 kurang dari 10? Ya. Maka 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 sama dengan 5? Tidak. Maka akan dicetak A 4 plus 4 sama dengan 4 tambah 4, 8. Terus naik lagi, A menjadi 4. Apakah 4 kurang dari 10? Ya. 4 plus 1 sama dengan 5. Berarti A posisinya adalah 5, ingat ya. Apakah 5 sama dengan 5? Ya. Iya kan? Maka dia continue. Dia akan di skip 5-nya. Continue. Kalau break tadi kan di stop, kalau continue dilanjut. Oke, berarti posisinya A sama dengan 5 ya, continue. Maka dia tidak dicetak karena dia continue. Terus naik lagi, A tadi 5 ya. 5 kurang dari 10 ya, maka 5 plus 1 sama dengan 6. Apakah 6 sama dengan 5? Tidak. Maka akan dicetak 6 plus 6 sama dengan 6 tambah 6, 12. Maka akan dicetak 6 plus 6 sama dengan 12. Naik lagi nih, A menjadi 6. Apakah 6 kurang dari 10? Iya, maka 6 plus 1 sama dengan 7. Apakah 7 sama dengan 5? Tidak. Maka akan dicetak 7 plus 7 sama dengan 7 tambah 7, 14. Maka akan dicetak 7 plus 7 sama dengan 14. Naik lagi nih, posisi A menjadi 7. Apakah 7 kurang dari 10? Iya, maka 7 plus 1 sama dengan 8. Terus dikondisikan, apakah 8 sama dengan 5? Tidak. Maka akan dicetak 8 plus 8 sama dengan 8 tambah 8, 16. Posisi A menjadi 8. Kita naikkan lagi. Apakah 8 kurang dari 10? Ya. Maka akan ditambah 8 plus 1 sama dengan 9. Apakah 9 sama dengan 5? Tidak. Maka akan dicetak 9 plus 9 sama dengan 18 ya. 9 tambah 9 kan 18. Maka akan dicetak 9 plus 9 sama dengan 18. Naik lagi, posisinya A menjadi 9. Apakah 9 kurang dari 10? Ya, masih kurang kan. Maka akan ditambahkan 9 plus 1 sama dengan 10. Apakah A sama dengan 10? Tidak. Maka akan dicetak 10 plus 10 sama dengan 10 tambah 10, 20. Maka akan dicetak 10 tambah 10 sama dengan 20. Terus dinaikkan lagi, A menjadi 10 kan. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak. Maka dia akan berhenti. Nah, ini perbedaannya. Cara logika ini terbalik. Jadi posisinya ini looping kondisi, terus ditambahkan dulu, terus kondisi lagi menggunakan continue, terus baru dicetak, dieksekusi. Mungkin bahasanya dieksekusi. Cetak itu kan salah satu bagian dari eksekusi dari sebuah program. Dilanjut, diteruskan sampai dengan seperti itu. Ini bedanya antara continue yang posisinya, ini kalau konsepnya sama dengan for sebenarnya. Bedanya
kondisi if-nya di sini itu yang terakhir. Kalau yang di sini if-nya itu di tengah baru dieksekusi. Kondisinya di tengah terus dieksekusi. Maka akan menjadi seperti ini. Dia akan melewati angka 5. Karena kondisinya dia dikondisikan dulu baru dieksekusi. Berarti contoh 4 dan 5 itu sama seperti contoh 3 dan 2 dan 3. Jadi kalau yang 4 itu dieksekusi dulu baru dicek, kalau yang ke-5 itu dicek dulu baru dieksekusi. Sama seperti contoh yang kedua. Contoh yang kedua dieksekusi dulu baru dicek, contoh yang ketiga dicek dulu baru dieksekusi. Oke, itu mungkin contoh-contoh sederhana dari saya. Silakan nanti Anda kembangkan dengan contoh-contoh yang lebih kompleks. Kembali lagi, Anda sudah masuk ke taraf looping yang ada break dan continue-nya. Sebelumnya sudah ada looping, sebelumnya lagi ada kondisi. Silakan Anda pakai dengan berbagai macam kasus. Semakin banyak kasus yang Anda coba, itu akan semakin memperkuat logika pemrograman Anda. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.